Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sagaf, dosen program studi Teknik Industri di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan pelaksanaan perkuliahan untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah material teknik. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Mata kuliah material teknik ini merupakan dasar bagi beberapa mata kuliah di program studi teknik industri, antara lain seperti mata kuliah proses manufaktur dan mata kuliah lainnya. Mata kuliah material teknik ini memberi wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang material teknik yang sering digunakan dalam proses manufaktur. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu memilih bahan dan proses yang tepat untuk membuat suatu produk. Isi mata kuliah ini antara lain sejarah perkembangan dan klasifikasi material teknik, sifat-sifat mekanis logam, pengujian material, diagram fasa pada material, serta diagram fasa besi karbon. Proses perlakuan panas untuk memperbaiki sifat material juga diajarkan dalam mata kuliah ini sampai dengan tahap pengenalan dan karakteristik dari paduan, polimer, komposit, dan keramik. Kemudian kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis dan karakteristik dasar material seperti logam, polimer, komposit, dan lain sebagainya yang dapat dipakai dalam proses produksi. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami standar-standar pengkodean material teknik seperti ASTM, JIS, dan lain sebagainya. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami prosedur pengujian bahan serta maksud dan tujuan dari pengujian tersebut. Di akhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk memilih material yang tepat untuk membuat suatu produk. Sedangkan materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah material teknik ini antara lain yang pertama adalah klasifikasi material, kemudian sifat-sifat logam, ikatan atom penyusun material, pengujian terhadap material, cacat kristal, dislokasi dan mekanisme penguatan material, failure atau kegagalan material. Materi berikutnya adalah diagram fasa biner material dan besi, kemudian proses perlakuan panas, paduan logam dan non-logam, material keramik, polimer, komposit, dan pemilihan material pada suatu produk. Sistem pembelajaran yang digunakan sebelum masa pandemi, kegiatan ini dilakukan secara luring di kelas. Tapi pada saat memasuki pandemi, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Perkuliahan secara daring ini dilakukan dengan tatap maya menggunakan Zoom meeting, WhatsApp, dan Telegram. Serta mahasiswa melakukan self-study dengan mempelajari materi yang diupload pada LMS atau SIM akademik. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah material teknik ini yaitu metode ceramah, diskusi,
simulasi, dan studi kasus digunakan untuk menarik minat mahasiswa, membuat suasana menjadi interaktif, kemudian menggali ide atau pendapat-pendapat mahasiswa dengan tujuan membantu mempermudah mahasiswa untuk memahami materi yang dibahas pada perkuliahan ini. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan menitik beratkan pada model student center learning, di mana di sini terdapat diskusi antara dosen dan mahasiswa. Model ini dipilih dengan harapan dapat memotivasi mahasiswa untuk menunjukkan inisiatif dan ide kreatif yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kemudian untuk sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah material teknik ini ada beberapa parameter yang menjadi acuan. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran mahasiswa ini di sini diberi penilaian juga dikarenakan dengan hadirnya mereka, artinya mereka sudah mempunyai semangat dan motivasi untuk belajar, dan itu juga patut kita hargai secara poin. Sehingga di sini kehadiran diberi bobot 10% dalam penilaian. Kemudian berikutnya tugas. Tugas ini memiliki bobot yang paling besar dan terbagi menjadi dua, yaitu tugas mandiri sebesar 30% dan tugas kelompok sebesar 10%. Nah, tentunya untuk ujian juga perlu kita beri penilaian di mana bobot antara ujian tengah semester maupun ujian akhir semester adalah sama sebesar masing-masing 25%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan material teknik. Saya harapkan kita semua diberi kesehatan ya, jadi tetap bisa mengikuti kuliah sampai akhir, kemudian mempersiapkan ujian di akhir semester nanti. Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, saya share screen dulu. Bisa terlihat dengan jelas? Oke ya, jadi perkuliahan material teknik kali ini bukan pertemuan kedua ya, di mana di sini akan dibahas mengenai klasifikasi material. Ya. Jadi bisa kita lihat apa saja capaian pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama adalah diharapkan bisa menjelaskan sejarah perkembangan ilmu dan teknologi material. Kemudian berikutnya bisa menjelaskan dan mengidentifikasi klasifikasi daripada material. Kemudian capaian pembelajaran yang berikutnya adalah menjelaskan sifat-sifat dasar material. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dan menganalisa kebutuhan material modern. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu dan teknologi material, kemudian klasifikasi material, kemudian sifat-sifat dasar material, dan yang terakhir adalah kebutuhan material modern. Nah, ini adalah capaian dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita mulai, ya, alangkah baiknya kita coba nonton film dulu ya, karena di masa pandemi ini mungkin kita agak susah ke bioskop ya, jadi nggak bisa nonton film. Nah, kali ini kita refreshing, kita nonton film dulu, dan nanti saya harapkan setelah selesai saya minta pendapat atau komentar-komentar dari kalian mengenai film ini, dan kira-kira apa sih hubungannya dengan mata kuliah yang akan kita
pelajari. Bisa terlihat? Bisa terlihat filmnya di sana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, kita lanjutkan. Don't worry, Wilma. We'll make it in plenty of time. Fred, there's something I think you ought to know. Not now, Wilma. It's the important thing. That's what I'm trying to tell you. Wilma isn't here. Fred? Fred? He must be out in the kitchen. Barney, can't I trust you to get anything straight? You sure are hopeless. Now, don't worry, Wilma. We've plenty of time. Your Freddy's ready. Barney, where's Fred? He's out in the car with you. I'm not out in the car, Barney. Keep covered, dear. Can't have you catching cold now, can we? I've never told you this before, dear, but you've been wonderful through this whole thing. I don't deserve you, Wilma, dear. All right, pull over. I'm taking my wife to the hospital. Another wife? What are you, an Arabian prince? How many wives do you have? No, officer. You don't understand. You see, Wow, the first one was bad enough. This one's a dog. now, just a minute. You can't talk that way about my wife. Sorry, dear. You'll have to excuse me. Holy smokes, Dino! You goofy mutt! Oh, when we get home, I'm going to chain you in the yard. I'll never let you inside the house again. Boy, has he got his women trained. Don't worry, Wilma. I'll get you to the hospital in time. Here comes Fred. Fred! Looks like I did it again. The baby will be 7 years old by the time we get to the hospital. Bundle up, darling. It's chilly. Hi, officer. I got it right this time. What are you doing now? Running empties? I'm taking the little woman to the hospital. Hey, I lost her. You better start keeping books, buddy. Oh, boy, I never knew having a baby was this much trouble. Okay, now we're all pressed and accounted for. Take off. Take off what? Will you drive us to the hospital? All right, all right. You wasn't like this at rehearsal. Here's the hospital. Now watch your step, Wilma. Hurry up with the suitcase, Barney. I'm right behind you, Fred. Oke, jadi itu tadi film ya mengenai Flintstone ya. Mungkin ada yang pernah lihat film ini? Nah, ingin saya gali dari kalian, kira-kira setelah menonton film tadi, ya, apa yang ada di pikiran kalian gitu, atau apa pendapat kalian mengenai film tadi? Ya, Mbak Safira, oke Mbak Safira, silakan. Apa? Jadi tadi di videonya itu materialnya menggunakan kayu dan batu, Pak. Contohnya tadi mobilnya itu pakai kayu dan rumah sakitnya itu masih berupa batu karena di situ ceritanya zaman batu kan, Pak. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi salah satunya tadi karena itu film pada zaman batu, jadi material-material yang digunakan itu juga material-material yang ada pada zamannya ya, zaman batu ya. Walaupun kalau dilihat teknologinya mungkin ada mobil gitu kan, kemudian ada telepon tadi ya. Itu zaman itu belum ada telepon gitu kan, tapi artinya material daripada telepon tadi kalau dilihat juga terbuat dari batu itu. Ya, itu adalah salah satunya hubungannya dengan perkuliahan material teknik kita kali ini. Nah, kemudian material itu diklasifikasikan ya, secara umum ada 5 ya. Yang pertama adalah metal. Nah, ini logam. Di sini ada tadi steel ya, baja, kemudian cast iron ya,
besi tuang, kemudian aluminium, ya, kemudian copper ini tembaga, ya, titanium dan yang lain. Berikutnya, yang kedua adalah jenis keramik. Nah, keramik ini di dalamnya ada gelas, ya, kaca, konkrit, ya, atau beton, kemudian brick ini batu bata, kemudian ada jenis keramik yang disebut alumina, zirkonia, ya, zinc, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah polimer. Nah, yang tergolong dalam kategori polimer di sini ada plastik, kemudian ada kayu, ya, kemudian ada kain, ya, dan lem, ya, perekat ini termasuk dalam polimer. Untuk klasifikasi material keempat ada komposit, ya, di mana mungkin kalau dilihat namanya agak asing, kita jarang, ini termasuk jenis kompositnya, ya. Jadi nanti kita pelajari lebih khusus dalam pembahasan mata kuliah komposit. Jadi kita lihat namanya di sini ada glass fiber reinforced polymer, carbon fiber reinforced polymer dan sebagainya. Dan berikutnya adalah yang terakhir yaitu advanced material, di mana di sini contohnya adalah semikonduktor, yaitu merupakan bahan-bahan yang kita gunakan di elektronik, ya, cukup banyak. Kemudian ada biomaterial, ya, tadi sudah kita bahas seperti apa, ada smart material, ada nano engineer material, itu tergolong dalam advanced material. Nah, ini adalah beberapa contoh produk yang terbuat dari logam, ya. Bisa kita lihat ini ada peralatan rumah tangga, ya, garpu, pisau, ya, sudah umum, ya. Ini dari bahan biasanya stainless steel, kemudian gunting, ya, kemudian mata uang, ya, koin ini, kemudian ini gear, ya, roda gigi, ada cincin, ya, ada mur dan baut, ya. Ini seringlah kita lihat di sekitar kita. Nah, berikutnya adalah contoh produk yang terbuat dari keramik, ya. Bisa dilihat di sini ada ini cangkir, kemudian batu bata, ya, gelas, ya, kemudian lantai, ya, keramik, dan juga ada gunting. Nah, sedangkan yang terbuat dari polimer, diantaranya bisa dilihat ini juga umum, ya, peralatan rumah tangga juga banyak, ya, sendok, garpu, pisau, ya, ini biasanya cukup banyak digunakan. Kemudian, ya, ini helm sepeda, kemudian bola biliar, ya, kemudian dadu, roda juga ini kan tadi termasuk, ya, dan botol ini juga banyak terbuat dari polimer dan masih banyak yang lain. Nah, dari beberapa material tadi, ya, kita akan melihat sifat-sifat dasarnya. Jadi ini adalah sifat-sifat dasar, ya. Kemudian nanti secara spesifik akan dibahas di materi khusus mengenai material-material tersebut. Jadi logam, ya, secara umum itu sifatnya kuat, ya, dia strong, kuat. Kemudian daktil atau ulet. Jadi daktil atau ulet itu seperti kayak besi, coba kamu bengkokkan, ya, dia nggak akan patah, dia bisa bengkok kan besi itu. Ya. Ya, kalau besi yang besar mungkin susah, ya pakai kawat lah, kawat kecil saja kalian bengkokkan, nah, itu kan bisa nggak patah. Contoh seperti itu. Nah, kemudian high thermal conductivity, jadi dia punya konduktivitas atau daya hantar panas dan listrik yang cukup bagus, yang cukup tinggi, ya. Sebagai contoh, misalkan kalian punya paku gitu ya di rumah, paku kamu pegang pada ujung satunya, kemudian ujung yang lain kamu panasi di kompor. Nah, itu pasti nggak akan lama, tangan kalian akan merasakan panasnya. Nah, itu yang disebut dengan daya hantar panasnya cukup tinggi. Nah, berbeda dengan misalkan kayu gitu ya. Kayu itu daya hantarnya dia rendah, coba kamu pegang gitu. Tentu waktu kalian sampai merasakan panas di ujungnya ini lebih lama daripada logam. Nah, kemudian kalau daya hantar listrik, ya tadi dia mudah menghantarkan arus listrik. Ya sebagai contoh kayak paku tadi, itu jangan terus paku, coba kamu colokkan ke listrik, tentunya akan kesetrum begitu kan. Tapi kalau kayu kamu colokkan ke listrik, ya nggak akan setrum karena apa? Dia tidak mempunyai daya hantar listrik yang cukup bagus. Kemudian sifat berikutnya adalah dia itu jelas dan reflektif, ya, memantulkan. Jadi biasanya kalau kalian lihat di logam itu kan bisa memantulkan gitu kan. Nah, kemudian untuk sifat polimer bagaimana? Kalau polimer dia sifatnya adalah soft, ya, lunak, ya.
Jadi umumnya seperti karet tadi kan ya, polimer, kemudian apa, kain ya, itu dia lunak. Kemudian dia daktil juga ya, ulet juga. Jadi tidak mudah patah, tetapi dia memiliki kekuatan yang rendah ya. Di sini kekuatannya rendah dan densitasnya atau berat jenisnya juga rendah. Nah, tetapi sebagai isolator dia di dalam panas dan listrik ya. Berbeda dengan metal. Kalau metal tadi konduktif ya, artinya dia mudah menghantarkan. Kalau ini malah bertindak sebagai isolator atau menghambat adanya panas maupun listrik. Nah, contoh kabel listrik ya. Kabel listrik itu kan di dalamnya berisi tembaga. Dia punya konduktivitas listrik yang bagus, mudah menghantarkan listrik. Nah, makanya tembaga tadi dia dilapisi dengan karet ya. Supaya apa? Kalau kamu megang kabel itu di luarnya enggak setrum gitu kan. Nah, itu makanya dia disebut sebagai isolator. Kemudian dia biasanya transparan juga ya secara optik. Kemudian untuk sifat keramik ya. Ini di mana keramik ini terdiri dari logam dan non logam ya. Unsur ada logamnya, ada non logamnya seperti oksida, karbida, nitrida dan sebagainya. Nah, dia memiliki sifat yang rapuh. Ya, contoh tadi gelas keramik gitu ya. Begitu dia jatuh, ya dia akan pecah. Tapi keramik ini kuat. Walaupun dia rapuh, sebetulnya dia kuat. Dia juga kaku. Jadi dia nggak bisa kita bengkok-bengkokkan, tadi nggak bisa, stiff kaku. Dan dia juga merupakan bahan isolator karena tidak bisa menghantarkan ya, listrik maupun panas. Ya. Jadi contoh kalau mungkin yang biasa bongkar-bongkar motor, di busi motor itu kan ada yang warnanya putih itu. Nah itu kan juga berfungsi sebagai isolator. Itu dia dari keramik. Supaya apa ya? Kalau kita pegang di situ nggak kesetrum, kita pegang di situ nggak panas ya, karena dia berfungsi sebagai isolator. Nah kemudian yang terakhir adalah mengenai kebutuhan material modern. Ya. Kebutuhan material modern sekarang ini yang pertama adalah nuklir. Ya. Nuklir itu sebetulnya cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan. Kenapa? Karena ini sumber energi yang cukup efisien. Jadi contoh ya, ini ada kapal selam punyaan Perancis ya, namanya Souverain. Ya. Dia cukup mengisi bahan bakar di reaktor ini per 10 tahun. Jadi kita bayangkan, 10 tahun sekali kita nggak isi bahan bakar. Nah, kalau kita punya mobil seperti ini, cukup hemat gitu ya tentunya. Nah, tetapi permasalahan pada nuklir ini adalah limbah radioaktifnya yang cukup berbahaya. Jadi ini masih menjadi beberapa pertentangan, ya, pro dan kontra di masyarakat, sehingga sampai sekarang negara kita juga belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, walaupun dulu sempat digembar-gemborkan akan dibangun di Muria, Jepara, tapi sampai sekarang belum jadi karena kekhawatiran akan limbah radioaktif. Nah, ini dia cukup efisien. Jadi setelah kita bayangkan 10 tahun saja kita nggak perlu ngisi. Jadi kapal selam ini bisa menyelam selama 10 tahun idealnya gitu. Tetapi aktualnya tidak bisa. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh akomodasi. Artinya dia harus membawa bahan makanan untuk awaknya, ya, minuman, ya, dan sebagainya. Nah, jadi terbatas 70 hari dia harus keluar ke permukaan untuk mengisi akomodasi tadi untuk keperluan awaknya. Tetapi untuk reaktornya dia tidak perlu. Nah ini cukup menjanjikan sebetulnya dan masih banyak dieksplor oleh negara-negara maju sampai saat ini. Berikutnya, kebutuhan material modern yang lain adalah yang punya high strength, kekuatan tinggi, tetapi densitasnya, ya, massa jenisnya ini rendah. Jadi artinya dia kuat tapi ringan. Yang dicari sekarang seperti itu. Nah, contoh seperti ini, yang suka balap mobil ya, Formula One. Nah, ini adalah mesin Formula One itu, dia harus kuat. Kenapa? Ya karena dia di sini diharapkan bisa mengeluarkan tenaga yang cukup besar, tentunya untuk mendapatkan tenaga penggerak yang cukup besar, dia butuh panas yang tinggi, dia butuh tekanan juga yang tekanan kompresi yang tinggi, maka dia harus kuat. Nah, tetapi dia nggak boleh berat. Kalau berat nanti mau formulanya malah
nggak bisa lari begitu kan, karena harus menanggung berat mesinnya. Makanya materialnya harus kuat tetapi ringan. Nah, bodinya pun juga sama di sini. Ya, kalau coba bodinya ini dibuat dari plat besi begitu, ya, dia berat gitu kan, kuat, tapi nggak ringan. Jadi malah menghambat laju daripada Formula One. Nah, ini biasanya dibuat dari komposit tadi ya. Yang sering menggunakan ini adalah dibuat dari komposit. Nah, dia ringan tetapi kuat. Nah, kemudian yang lain, kebutuhan material modern yang lain adalah ketahanan terhadap suhu tinggi. Jadi kalau kita lihat turbin gas ya, nah contoh turbin gas yang umum ini adalah mesin pesawat terbang. Ya. Kalian lihat kalau yang sudah naik pesawat terbang, ya, di sayap itu ada mesinnya. Nah itu adalah contoh turbin gas ya. Nah inlet temperaturnya saja, temperatur masuk di sini itu sudah 1.600 derajat. Nah, jadi kita bisa bayangkan berarti materialnya ini harus tahan terhadap suhu 1.600 derajat. Berarti dia tahan terhadap suhu tinggi. Atau berikutnya, contoh pesawat ulang-alik ruang angkasa ya, karena dia bergerak dengan kecepatan cukup tinggi ya, ke ruang angkasa, dia melewati lapisan atmosfer, bergesekan dengan udara. Di sini tentunya dia akan menimbulkan panas pada permukaan. Nah, dia butuh juga material permukaan ini yang cukup tahan terhadap suhu tinggi. Dan berikutnya adalah hidrogen fuel cell. Hidrogen fuel cell itu apa? Ini adalah merupakan bahan bakar ya, yang cukup ramah energi. Jadi kalau sekarang bahan bakar sekarang seperti bensin, ya, batu bara, itu dia rata-rata mengandung unsur karbon ya. Ada unsur karbon yang mana kalau dia bereaksi dengan oksigen akan membentuk CO atau CO2. Nah, itu cukup mencemari lingkungan. Tapi kalau hidrogen, ini kan H2 komponennya. Ya. Sehingga kalau dia bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan air. Nah, jadi ini cukup ramah lingkungan. Nah, tetapi bahan bakar ini memang sekarang masih terus dikembangkan. Ya. Biaya pengembangannya masih mahal, jadi memang belum tergolong dalam bahan bakar yang murah, tetapi semakin dikembangkan tentunya semakin banyak digunakan, nanti juga bisa didapatkan cost yang akhirnya lebih murah. Nah, dan dia bisa menjaga, sekarang ini isu-isu sekarang adalah green energy kan ya. Jadi energi yang ramah lingkungan, yang tidak mencemari lingkungan. Nah, sebagai contoh ini adalah bis yang sudah menggunakan hidrogen fuel cell ya. Jadi dia cukup ramah lingkungan. Nah, ini adalah gambar perkotaan ya yang diharapkan menggunakan hidrogen fuel cell sebagai sumber energi, sehingga kita lihat kotanya di sini dia cukup hijau ya. Karena apa? Tidak ada pencemaran yang banyak di sini. Selanjutnya, ya, jadi sebagai tugas nanti bisa kalian buat file presentasi ya dalam bentuk PowerPoint, yang mana ini berisi hasil analisa ya, Anda mengenai kebutuhan material modern. Jadi dari beberapa tadi material modern sudah saya jelaskan, dan kemudian bisa kalian buat presentasi bahwa ini loh, ternyata kebutuhan material modern menurut saya itu adalah seperti ini, Pak. Ya. Kemudian itu nanti dipresentasikan di depan kelas ya, dengan kelompok lain, dan satu kelompok ya beranggotakan maksimal 7 orang. Nah, sampai di sini mengenai perkuliahan pagi ini, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk kuliah hari ini ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, dan nanti kita akan ketemu pada kuliah selanjutnya yang akan membahas mengenai sifat-sifat logam. Jadi lebih detail, lebih spesifik mengenai sifat-sifat logam. Kalau tadi kan secara umum ya beberapa sifat material, nanti kita akan bahas mengenai sifat-sifat logam. Oke, kalau tidak ada lagi saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.